bulan lalu kita membahas masalah manhumul ulama. Siapa mereka para ulama? Nah, sekarang kaifa yu'raful ulama? Bagaimana ulama itu diketahui? Bagaimana kita bisa mengetahui siapa ulama itu? Innal ulama yu'rafuna bi'ilmihim. Ulama itu diketahui dengan ilmunya. Ilmu kalau jadi ustadz, ulama itu pertama ketauhidannya ya. Dibanding yang lain, dia lebih tahu tentang tauhid. Walaupun pasti banyak yang nggak tahu juga ustadznya, para kiainya. Tapi lebih tahulah dari jamaahnya. Kemudian juga ilmu Qur'annya, ya. Karena banyak para penceramah itu pandai ahli fikih, pas baca Qur'annya lemah banyak, ya. Kemudian juga ceramahnya berapi-api, pas baca Qur'annya rusak. Ini sayang ini. Padahal para ulama itu minimal khotonya khoto khofi. Ada khoto itu khoto khofi, khoto jali. Khoto khofi itu kesalahan kecil yang tidak mengakibatkan artinya berubah. Tidak merubah arti. Tapi kalau khoto jali itu ketika dibaca merubah arti. Kayak misalnya adzabun alim, azab yang sangat pedih. Ya kan? Sami'un alim, maha mendengar, maha mengetahui. Dia nggak bisa nyebut ain, sami'un alim. Artinya udah berubah. Kalau sami'un dari sama langit, kemudian juga alim, alim sangat pedih. Tapi kalau alim sangat mengetahui. Ilmu tajwidnya juga kalau lafi khusr, niscaya manusia itu dalam keadaan rugi. Tapi tajwidnya rusak, lafi khusr. Sesungguhnya manusia tidak rugi, illal ladzina amanu, yang rusak orang beriman dan seterusnya. Ini berabe Pak makanya. Jadi soalnya di masyarakat itu ada orang yang ada yang punya ilmu, punya ilmu tapi dia nggak pede untuk tampil. Terlalu merendahkan diri, akhirnya rendah. Ada yang mungkin sekedar dia tahu, pernah dengar, tapi tampil berani. Ya, tampil berani. Ini banyak juga di masyarakat. Makanya ini dibaca Qur'annya, kemudian juga nahu, sorof, segala macam, habis itu baca ilmu balaghahnya, ilmu sastranya, ngerti. Kemudian juga nuzul Qur'annya, ya, sebab asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Kalau hadis asbabul wurud, sebab-sebab turun hadis itu, asbabul wurud. Kemudian mengenal di dalam ayat itu am dan khas, umum dan khusus. Kayak wal asr, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia niscaya dalam keadaan rugi. Umum tuh, umum. Makanya nggak boleh shadaqallah di situ, lafi khusr. Niscaya manusia dalam keadaan rugi. Shadaqallahul azim, nggak boleh. Nah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ditakhsis namanya, dibuat khusus. Yang khusus siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Yang khusus adalah orang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian harus mengenal juga di dalam Al-Quran itu namanya nasikh mansukh. Nasikh mansukh. Ini ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sampai saat ini, tapi hukumnya sudah tidak dipakai. Tapi kalau dibaca tetap pahala. Kayak ada dalam Al-Quran, mata'an ilal haul. Dulu iddahnya zaman Rasulullah, sebelum sempurna Islam, orang yang ditinggal mati suaminya, orang yang ditinggal oleh suaminya, iddahnya masa tunggunya setahun. Ini sampai sekarang masih ada di Quran.
Tapi akhirnya setelah Islam sempurna, iddahnya kalau ditinggal suami mati 4 bulan 10 hari. Kemudian kalau ditinggal cerai biasa 3 bulan 10 hari. Kalau dia dicerainya hamil sampai melahirkan. Kalau dia belum bersentuhan dengan suaminya, maka tidak ada iddah. Nah, yang utamanya asal muasalnya adalah setahun. Ya. Nah, ini harus tahu gitu ya. Kadang-kadang berceramah berkoar-koar, tahu-taunya ayat itu adalah umum atau mungkin hukumnya sudah tidak terpakai. Makanya harus tahu itu. Terutama anak-anak muda yang masih belajar harus tahu. Sekarang orang-orang kalau belajar ilmu yang praktek misalnya, praktek kayak ngaji, belajar fikih, bagaimana ruku sujud, kemudian juga belajar sorof, nahu, hafalan, belajar waris, mawaris, misal whiteboard dipraktekkan, papan tulis bagaimana warisan, itu nggak mau dengar sekarang, maunya ngaji kuping aja yang ringan, itu ya. Kayak anak-anak ngaji sekarang ikut-ikut viral model ngajinya. Pas saya tanya, ini apa, nggak ngerti Ustadz, ngaji ngapain aja, ya kan? Kayak ada di Petukangan Selatan sana, ada orang termasuk pencinta kelompok tertentu kalau ngaji. Ketika sakit, saya jenguk, kebetulan saya ngajar malam Selasa. Kong sholat, gimana sholatnya gue nggak ngerti. Wudhu dulu, wudhu gue nggak ngerti kalau lagi sakit. Lah dari dulu kayaknya serebetan aja. Dari dulu kan kokohan aja, pakai peci putih, sorbanan terus. Iya gue dari dulu ngaji sholawat doang katanya. Ngaji sholawat, bukan dilarang sholawatan, bukan dilarang ya. Tetapi harus ada ngaji fikih. Makanya orang-orang kampung belah sana, daerah Kostrad, ada dekat rumah Ustaz Agus, Dr. Agus. Ada orang biasa ngaji malam minggu ke majelis tertentu. Diomelin sama orang tua setempat. Lu ngaji wudhu taunya dari sini lu. Ngaji Quran taunya sama ustad-ustad kampung lu. Ngaji aja sama orang ustad kampung yang ada di musola kita, yang ada di masjid kita. Ya. Itu insya Allah ilmunya berisi. Ya sekali-kali boleh keluar untuk menyiram semangat kita. Nah ini hadirin jamaah yang berbahagia, jadi ilmu, dan ini ilmu itu harus diketahui oleh terutama ustadznya, kiainya, ya. Fal ilmu huwa al-mizatul lati tumayyizuhum an ghairihim. Ilmu itu, kan ilmu itu alima ya'lamu ilman. Ya, alima ya'lamu ilman. Jadi mengetahui ilmu. Ilman, jadi ilmu. Jadi alim itu orang yang berilmu. Secara bahasa, ahli komputer alim juga. Ahli ekonomi alim juga. Ahli sastra alim juga. Ahli fisika karena orang berilmu alim juga. Tapi al-alim di sini adalah orang yang sangat alim dalam bidang ilmu agama. Kalau pernah mendengar Al-allamah itu adalah orang yang sangat-sangat alim, sangat-sangat pinter, sangat-sangat cerdas di bidangnya. Al-mizatul lati tumayyizuhum, yaitu kelebihan yang membedakan mereka dengan yang lain. Membedakan mereka dengan yang lain. Fahum in jahalan nas nataku bil ilmi al-mauruthi an imamil mursalin. Mereka para ulama apabila orang-orang di sekitarnya itu tidak tahu masalah apa gitu ya. Nataku bil ilmi, mereka bisa berbicara para ulama dengan ilmu yang diwariskan dari para rasul, para nabinya. Kalau kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'rafuna birusukhi aqdamihim fi mawatinis syubahi. Para ulama itu diketahui dengan
ketetapan kemajuan mereka dengan ilmu yang sudah merasuk ke dalam diri mereka fi mawatinis subahi, di suatu tempat-tempat yang tadinya mungkin banyak keraguan, banyak kepincangan. Akhirnya masuk para ulama dan di sana diarahkan oleh ulama tadi, jangan begini, jangan begitu. Haitsu tazighul afhamu fala yaslamu illa man atahu Allahu al-ilma aw man ittaba'a al ilmi. Di mana pemahaman kalau enggak ada ulama akan melenceng. Apalagi kalau orang itu menafsirkannya dengan bahasa selain bahasa Arab. Menafsirkan sendiri. Dulu kan ada kasus di YouTube banyak gitu ya. Saya nggak sebut orangnya. Muhammad itu ciri-cirinya kumel gitu, rambutnya keriting gitu ya. Tafsirkan sendiri, tahu-taunya nggak begitu. Sekarang lagi heboh lagi ya kan, Menteri Agama bilang NU tuh hadiah dari negara buat NU. Depak itu hadiah dari negara buat NU. Ya tahu-taunya dia salam cium tangan sama Paus Paulus. Nah ini sebetulnya banyak orang-orang yang diragukan keislamannya lagi ada di negara kita ini. Tapi mudah-mudahan Allah selamatkan. Sekarang sudah banyak ketahuan ya. Yang barusan meninggal artis yang dulu jual diri puluhan juta dengan suaminya meninggal, supirnya nggak meninggal, bayinya nggak meninggal karena melawan hukum. Melawan hukum Allah buktikan. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini buktinya Allah itu la ta'khudhuhu sinatun, tidak ngantuk dan tidak tidur. Dilihat oleh Allah. Ada lagi artis yang melawan para kiai, para ulama, ngenyek gerakan sholat, menghina gerakan-gerakan sholat. Ya. Ada juga yang udah tua, udah top, tua, ompong, peot, masuk agama lain. Itu namanya su'ul khotimah. Alhamdulillah sih, surga luasan. Dia pergi dari neraka ke sana. Mudah-mudahan kita jangan sampai begitu ya. Na'udzubillah. Ada orang udah tua, itu namanya su'ul khotimah. Jelas-jelas itu su'ul khotimah. Sampai kata Ustadz Gus Nur, ini anak haram apa anak halal ini? Gitu ya. Jadi, karena kurang percaya, kurang mantep. Ini pemahaman sendiri. Dan juga tidak akan yang selamat orangnya begini. Illa man atahullahu, kecuali orang yang diberi ilmu oleh Allah al-ilma. Aw man ittaba'a ahlal ilmi, atau orang yang mengikuti ahli ilmu. Hadirin jamaah yang berbahagia, sekarang ini banyak orang ahlul jamaah. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya subuh ada. Sayang ngajinya nggak ada. Ketika ngaji nggak ada. Banyak keluarga muda sekarang ini disebut keluarga muda milenial, generasi milenial. Kenapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah keluarganya? Karena dua-duanya nggak ngaji. Suaminya ngaji, istrinya nggak ngaji. Istrinya wanita karir. Jadi ketika dinasehati dengan Al-Quran, dinasehati dengan Al-Hadis, dia nggak mau tahu. Ini sekarang banyak terjadi. Atau mungkin istrinya ngaji, tapi suaminya tidak pernah ngaji. Sholat, iya sholat. Tetapi tidak mengindahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diberi ilmu dan bertanya kepada ahli ilmu. Jangan hanya ustadz tuh kiai pas mau tahlil doang. Ustadz nanti tahlil ya, ceramah tahlilan, tausiah. Kita harus banyak bertanya bagaimana kalau nanggap organ tunggal Ustadz boleh enggak? Bagaimana Ustadz kalau kita Agustusan panggung gembira pakai lomba muadzan, pakai lomba baca puitisasi Al-Quran, boleh. Tapi kalau bagaimana berjoget ria, minum-minuman, nah ini harus tanya juga sama ulama, para ustadz, para kiai, supaya selamat kita ini.
Karena kita para hadirin, kalau diundang orang, kemudian di tempat di acaranya itu ada alatul malahi. Ada alatul malahi kayak dangdut koplo lah. Pakaiannya udah seronok, mengumbar aurat. Itu kalau bisa, itu kita jangan hadir yang begitu. Saya pernah mau undangan di daerah Ulu Jami, kebetulan lewat jalan raya tuh. Udah disiapin amplop kondangannya. Waduh, saya bilang nih, udah tempatnya sempit, penyanyinya bedaknya hijau, ada putih. Kemudian tuh gelas auratnya terbuka kemana-mana. Saya nggak jadi masuk. Saya titipin ke anak-anak, tolong masukin kotak itu ya. Saya nggak jadi masuk. Makan juga nggak enak ya, kayak begitu. Nah ini para hadirin yang berbahagia, kalau kita benar-benar fanatik agama, mengikut agama begitu. Jangan pengen dipuji masyarakat, kita nanggapnya yang jelek, layar tancap. Bukan tidak boleh untuk sendirinya. Ya kalau mau nonton, nonton aja sendiri. Jangan ngajak orang nonton. Pal ulama'u atwadu sabitatun. Ulama itu adalah gunung-gunung yang kokoh. Gunung-gunung yang kokoh. Li'annahum ahlul yakini ar-rasikhi alladhi tasabuhu bil ilmi. Ulama itu ulama-ulama yang kokoh, masih alhamdulillah masih ada ulama-ulama yang kokoh di Indonesia ini. Makanya kalau kita lihat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu kan kalau al-amru bil ma'ruf sangat mudah. Semua orang bisa. Pelawak bisa. Kita bisa kepada orang lain lemah lembut, ketawa-ketawa, ajak ngobrol, ajak ngopi. Al-amru bil ma'ruf. Tapi kalau an-nahyu 'anil munkar nggak bisa semuanya. Termasuk ulama nggak bisa semua. Ada bagiannya yang tukang gedor. Kalau masih ada tukang gedor dari ulama, berarti masih akan selamat negara ini. Makanya selalu ada percobaan-percobaan penghinaan terhadap Islam. Orang Islam masih bersuara, masih teriak. Masih ada pengetesan, pengujian terhadap simbol-simbol Islam, merusak simbol-simbol Islam. Orang Islam masih bersuara, mereka mundur lagi. Lama-lama kalau nggak ada yang bersuara, mereka udah langsung melangkah seenaknya. Jangan sampai begitu. Makanya bapak-bapak kalau punya anak, anaknya cerdas, pinter, masukin pesantren. Masukin majelis-majelis taklim, masukin madrasah. Jangan terbalik, sisa dari SMP, sekolah umum, SLTP, sisanya buat pesantren. Maka pantas kalau muridnya ya bodoh-bodoh. Harapannya katanya kalau ke sekolah umum nyari duitnya gampang. Siapa bilang? Ya. Ada datang orang tua jauh-jauh dari Cirebon ke rumah. Anaknya yang lain masuk pesantren Gontor. Yang satu sekolah umum. Ya dengan syarat mungkin dengan harapan dari SD sampai SLTA gratis. Lumayan irit kan ngarepnya gitu. Apa yang terjadi? Setelah sama-sama besar, yang dari pesantren dia bisa menafkahi dirinya sendiri. Bisa membeli motor, bisa punya rumah, bahkan ada yang punya mobil. Karena kenapa? Kalau orang belajar agama bukan hanya untuk dirinya, untuk orang lain juga. Yang satu yang dari sekolah umum itu, ya kebetulan ya walaupun ada yang baik ada, itu dia ngerongrong pada keluarganya. Hak milik bapaknya dijual-jualin, tanah dijual-jualin. Nggak boleh ada tergeletak surat-surat, habis sama anaknya. Para hadirin yang berbahagia, rezeki Allah yang ngatur, bukan kita. Ya, kita hanya usaha. Kenapa? Kalau udah anak sekolah madrasah, pesantren sampai tingkat SLTA, mau sekolahnya di mana? Loh, orang pesantren nggak bisa di kedokteran, bisa banyak.
Anak Darun Najah itu gontor, ada yang ke Inggris, ada yang ke Australia, ada yang jadi dokter, ada yang jadi duta besar, ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, wali kota, banyak. Pimpinan pesantren, ya, pengusaha banyak. Karena sekarang ini diajarkan organisasi dan juga bahasa. Nah, hadirin yang berbahagia, kita kembali lagi. Al-ulama watwadu sabitatun, yaitu gunung-gunung yang kokoh. Li'annahum alul yakin, karena mereka adalah kelompok orang yang yakin, yang melekat, yang mereka cari dengan ilmu itu. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengarang kitab Ar-Ruh, ya, salah satunya. Innar rasikha fil ilmi law waradat alaihi minasyubahi bi adadi amwajil bahri ma zalat bi yaqinuhu. Orang yang sudah melekat dengan ilmunya, ya, andai kata datang suatu keraguan, suatu yang syubhat, yang tidak jelas, dengan berbagai macam gelombang-gelombang laut yang akan mengganggunya, mazalat yakinuhu, dia akan yakin terus. Akan yakin terus. Wala qadahat bihi syakkan, dan tidak melukai dirinya dengan keraguannya. Tidak akan melukai. Kalau orang ulama, kiai, orang yang ngaji, kalau disakiti orang, dia bilang pahala kita akan tambah, kan gitu, udah tahu. Tapi kalau dihina orang, pahala kita akan tambah. Nah, kalau dipuji justru akan mengurangi. Li'anau qad rasakha fil ilmi fala tastafizuhu asyubuhat. Karena telah melekat pada dirinya dengan ilmu, dan juga tidak akan bangkit atau tidak akan nampak dengan suatu yang remeng-remeng, yang syubhat. Bal idza waradat alaihi raddaha harasul ilmi, apabila datang kepadanya suatu keraguan, suatu gangguan dan lain-lain, akan dikembalikan oleh penjaga ilmunya. Wajaisuhu, dan juga tentaranya, maglubatan, pengganggunya akan terbelenggu, akan dikalahkan, ya, akan dikalahkan. Innal ulama yurafuna aidan bi jihadihim. Ulama diketahui juga dengan jihad mereka. Wa da'watihim ila Allah, dan dakwah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, wa badlihim, dan juga pengorbanan mereka. Al-awqat wal juhudi fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kayak dulu saya ada yang nanya, orang awam nanya, ya, Ustadz, kenapa sih kiai-kiai para penceramah itu dibayar? Kadang orang awam kan ngomongnya asal goblek aja. Tapi nggak apa-apa lah orang awam. Kenapa sih Tad, katanya, para ulama mau maulid, kita nentuin kiainya, kalau ini segini, kalau kiai ini segini, ulama ini segini. Sebetulnya itu bukan bayar. Kalau bayar, kita nggak mampu bayar mereka, ya, nggak mampu bayar mereka. Saya jawab, kita umat Islam ini belum bersatu, masih acak-acakan. Sekarang ini bermunculan orang-orang yang ngacak-ngacak Islam dari dalam sendiri. Muncul salaf Wahabi, ya kan? Gara-gara dia. Dulu kan cuma dua, NU sama Muhammadiyah doang. Ya, sekarang muncul salaf Wahabi. Muncul lagi dari partai-partai, anggota partai, ya kan, yang ngacak-ngacak ajaran Islam. Muncul lagi dari aliran ini, aliran itu. Banyak modelnya sekarang ini. Ya. Maka saya katakan kepada orang yang nanya tadi, itu bukan bayar, tetapi hanya transportasi dan penghargaan buat mereka. Dan umat Islam ini belum bersatu. Ustadznya masuk angin, kerokan sendiri, ya kan? Pengen punya kendaraan, beli sendiri, itu ustadz kiainya. Mau menyelamatkan hidup,
di jalanan, ada yang jegat, ada yang segala macam, nangkis sendiri. Nangkis sendiri, melindungi diri sendiri, ke rumah sakit, biaya sendiri, ya. Coba kalau pendeta atau apa, itu semua nggak usah mikir yang begitu-gitu, saya bilang. Kenapa anaknya walaupun 8, 12, itu yang biayai gereja, sawahnya semua yang jamin, gereja, pendidikan semuanya yang jamin, rumah, mobil segala macam. Nah kita umat Islam belum bersatu, saya bilang. Oh iya bener juga Pak Ustadz, ya iya, ya kan, ya gitu. Jadi kita banyak para ustadz, para kiai sakit itu karena memang melindungi dirinya sendiri, sehingga berkali-kali tiap malam mereka datang dan ada yang kena angin, semuanya dengan melindungi diri sendiri. Begitu, memang sejarahnya perjuangan dari sejak dulu sampai sekarang. Ada yang melindungi dan mengatur yang membiayai ustadz cuma kelompok. Kayak maaf, ada teman saya di Perigi sana, dia masuk partai, partainya saya nggak sebut ya. Kenapa kelompok kamu, partai kamu, ustadz lain nggak bisa masuk? Enggak ustadz, katanya. Ustadz yang ada di partai kita aja, yang kita majukan, yang kita tolong hidup. Yang di luar itu ya silakan masing-masing sendirinya. Sebetulnya umat Islam kalau begitu, ya. Nah ada yang begitu. Nah hadirnya berbahagia, jadi jangan bersuudzon kepada para kiai, para ustadz. Mereka juga nggak minta, ya kan? Kadang-kadang ada nyanyian kenapa? Enak di ustadz, nggak enak di kita. Kita mah datang duluan, tetap dapat satu box makanan konsumsi. Cuma pisang satu, pisang Medan. Kemudian lemper satu, katanya pisang goreng satu. Ustadz datang langsung ada makanannya banyak, gitu ya. Diamplopin juga. Tuh. Kenapa? Karena berilmu. Ustadz Majaim yang ngabisin ntar Pak Panitia juga ntar, ya gitu ya, yang ngabisin. Nah hadirin yang berbahagia itu biar ngerti aja, biar ngerti. Jadi akhirnya orang yang nanya tadi dia baru paham, ya. Insya Allah barokah, saya bilang. Wa yurafuna binusukihim wa khosyatihim lillah. Para ulama itu diketahui dengan ibadahnya, wa khosyatihim lillah, dan takutnya kepada Allah. Kalau orang sholat sunnah isya, qobliyah 2, ba'diyah 2, dia tambah dia 2. Itu kemudian tidak cukup dengan itu, dia malam dia bangun. Kemudian kalau zuhur, qobliyah subuh, qobliyah zuhur sebelumnya dan sesudahnya 2, dia tambahin 2, jadi 4 sebelum dan sesudah. Asar 2, dia tambahin lagi 2, jadi 4. Nah ini, kemudian sholatnya lebih lama, ya, dibandingkan sholat ketika rame-rame. Kalau rame-rame, ngimaminnya jangan lama-lama. Kalau sendiri mau satu Quran, silahkan. Li'annahum arafun nasi billah, karena ulama itu orang yang paling tahu tentang Allah. Yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya hanya ulama ya yang takut kepada Allah. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha pengampun. Jadi ulama paling takut. Makanya 2 rakaatnya seorang ulama lebih berharga daripada 100 rakaatnya orang awam sholatnya. Kenapa? Karena ulama tahu ilmunya, begitu ya. Dengan syarat tidak riya, pasti ulama juga tahu. Wa yu'rafuna bi isti'la'ihim 'ala dunya wa khududhiha. Dan mereka juga diketahui bahwa mereka itu lebih tinggi daripada dunia dan nasib-nasibnya. Makanya ulama-ulama dulu kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat, orang kaya itu, kaya raya, tapi diminta doakan miskin. Miskin, minta doain miskin. Kemudian ulama-ulama itu kalau doa itu maunya dikabulnya sama Allah
ajil, terakhir. Ya, jadi di akhir, nanti di akhirat saja. Jangan sekarang kesenangannya, jangan dulu di dunia. Kalau kita kan datang ke kiai, datang ke ustadz, kita doain saya biar kaya, seminggu belum dikabul. Tad kok belum? Kemudian juga sebulan nagih lagi, tad belum. Saya jawab aja, kalau saya bisa membuat ente kaya, ngapain ente dulu, saya dulu dong, ya kan? Begitu. Ada yang anak muda nanya, tad saya minta doain kaya saya, begitu ya. Seminggu datang, nggak kaya-kaya tad. Sebulan datang, belum juga tad. 2 bulan, 3 bulan dia muncul lagi. Ustadz, saya belum kaya-kaya ini. Saya bilang, saya mah hanya doain. Kalau saya bisa bikin saya kaya, ngapain ente dulu? Saya dulu yang kaya, baru ente. Ya juga ya tad ya. Semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak yang biar doain sembuh, didoain biar berkah. Kita hanya doa aja sama Allah. Hak prerogatifnya Allah. Nah ini para hadirin, ya. Jadi bukan dukun. Kalau dukun itu kan gitu. Saya bisa rubah nasib kamu dari miskin menjadi kaya, itu dukun. Saya bisa ngerubah kamu begini begitu, itu dukun. Tapi kalau kiai, kalau ustadz, doain aja, ya Allah. Tapi nanti bertahap, kalau dia yakin, dianya sholat terus, dianya ngaji terus, suatu saat ada hikmah lain yang muncul. Kayak ada orang selatan, tadinya driver, minta didoain, minta driver lagi. Saya doain, enggak kabul-kabul emang, sampai dia enggak ngaji-ngaji sama saya, begitu ya. Tahu-taunya dia pedagang, pedagang punya konter pulsa. Dia ngomong, Ustaz, kok saya jadi begini, minta jadi supir kok jadi pedagang. Itulah cara Allah mengabulkan. Mungkin kita suruh istirahat, ya, istirahat dan lain-lain. Nah hadirin yang berbahagia, kemudian innal ulama'a bihadhi sifati wa ghariha ya'rifuhumun nasu. Ulama dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, udah isya belum? Udah. Bentar lagi. Ya, oh iya nih, isya pukul 8:07 lewat 2. Nah, yang sifat-sifat ini akan diketahui oleh manusia, ya. Akan diketahui. Jadi ikhlas itu berarti, dengerin, ikhlas itu bukan berarti ulama itu pendiam, nunduk, kagak berani ngelawan, nggak berani proses. Jadi ikhlas itu bukan berarti ulama tidak dipenuhi hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, tetapi mereka juga diperhatikan oleh kita dan mereka juga berhak untuk melawan dan lain sebagainya. Ini saja yang bisa saya sampaikan.